Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengantar Pancasila, Bapak Muhammad Abdul Aziz SCMM. Yang kami hormati teman-teman kelas administrasi bisnis Rombel A dan Rombel B. Pagi hari ini saya Alifia Nur Hasanah berperan sebagai moderator, dan topik di diskusi kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai segmentasi kehidupannya serta mengaitkannya. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Shalfa Fauzia Hudaya, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke inti materi yang akan dipresentasikan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sedangkan kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi adalah sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta ikut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Maksudnya adalah di mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Karena pada dasarnya demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Najwa Nurkaila dan Dian Fitriani, kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari eksekutif. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam sistem parlementer. Eksekutif berasal dari bahasa Latin yaitu executivus, yang berarti melakukan atau melaksanakan. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja ataupun presiden. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan dipilih olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan jenis eksekutif. Kekuasaan eksekutif bertugas dan berfungsi dalam melaksanakan peraturan, kebijakan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Namun ternyata tugas dan kewenangan lembaga eksekutif tidak sampai di situ saja. Adapun tugas dan wewenang lembaga eksekutif antara lain: yang pertama, menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke Indonesia. Yang kedua, melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dari negara lain atas persetujuan perwakilan rakyat. Yang ketiga, mengangkat perwakilan negara Indonesia untuk negara-negara sahabat. Yang keempat, memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya pada warga negara Indonesia atau asing yang memiliki jasa bagi Indonesia. Jenis-jenis lembaga eksekutif. Secara umum, macam-macam lembaga eksekutif sedikitnya terdapat 7 lembaga, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Lembaga setingkat Menteri, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, BUMN, dan yang terakhir, Dewan Pertimbangan Presiden. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Vina Sri Maulani dan Tri Mustika Murti, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pengertian yudikatif. Lembaga kehakiman atau lembaga yang disebut lembaga yudikatif terdiri dari hakim, jaksa, dan magistrat, dan juga sebagainya. Yang biasanya, yudikatif ini dilantik oleh kepala negara di setiap negara masing-masing. Yudikatif, arti secara rincinya yaitu, yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawasan, dan pemantau proses berjalannya Undang-Undang Dasar 1945.
dan juga sebagai pengawasan hukum di sebuah negara. Dengan demikian, menurut Undang-Undang 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga-lembaga. Lembaganya yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum, dan menegakkan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang kesatu yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi punya tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutuskan perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alaida Nazwa Gunawan dan Resti Nurdianti, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian legislatif dan juga fungsi legislatif. Legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator yang mana jika di negara Indonesia ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan juga MPR. Selanjutnya ada tugas lembaga legislatif. Yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah. Tugas DPD 1. Mengajukan rancangan undang-undang dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada kepala negara, yaitu Presiden, terkait rancangan undang-undang APBN. Yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Dan yang keempat, memberi pertimbangan kepada DPR dalam memilih BPK. Selanjutnya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya yang pertama, memegang kekuasaan dalam hal pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Memberi persetujuan kepada kepala negara, yaitu Presiden, terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Presiden sebelumnya sebagai pengganti dari undang-undang. Yang ketiga, memberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, memberi pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain, bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan undang-undang APBN. Dan 5. Memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK. 6. Memilih langsung anggota BPK. 7. Memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yuridis. 8. Memberikan persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. 9. Bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang ketiga ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. 4. Bertugas dalam mengusulkan pemberhentian Presiden serta Wakil Presiden. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Lesmana, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Adapun perilaku budaya demokrasi, jadi budaya demokrasi yaitu perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hal-hal berikut. 1. Menjunjung tinggi persamaan. Budaya demokrasi mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan yang Maha Esa.
Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita mampu membuat dan bertindak untuk menghargai orang lain sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Menjunjung tinggi persamaan mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan terbuka menerima perbedaan di sekitar lingkungan kita. Contohnya, tidak membeda-bedakan antara tetangga Muslim dan non-Muslim. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Neng Febi Halsanti dan Saudara Ilham Purama, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban. Sering dikatakan, hidup butuh keseimbangan agar lebih cepat mencapai tujuan. Tanpa keseimbangan, jalan akan tersendat, bisa juga terseok. Bagaikan mobil tanpa satu roda, layaknya pesawat tanpa satu sayap, dan bagaikan bangunan tanpa pondasi. Tapi, jika adanya keseimbangan, pondasi akan semakin kuat, mampu menghadapi beberapa hal yang akan menghancurkannya. Sebaliknya, berdiri tanpa keseimbangan akan mudah terjatuh. Dalam falsafah bangsa, juga diamanatkan perlunya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Jawabnya dalam hak melekat juga kewajiban. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, seperti dua sisi mata uang yang menyatu, di mana terdapat hak dengan sendirinya akan melekat kewajiban itu sendiri. Hak yang dimiliki seseorang akan dimiliki juga oleh orang lain. Misalnya, hak berpendapat dimiliki oleh setiap individu. Itulah sebabnya ketika orang lain sedang menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapatnya, kita perlu menghargai hak berpendapat orang tersebut, begitupun sebaliknya. Menghargai hak orang lain itulah yang disebut dengan kewajiban. Keseimbangan dimaksud tidak menonjolkan, mendahulukan, atau mengutamakan haknya secara berlebihan. Tidak pun mengesampingkan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Seimbang berarti pula sebanding, setimpal atau sepadan dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melibatkan hak dan kewajiban kita dalam porsi masing-masing yang sesuai. Contohnya, hak jika dalam kehidupan sehari-hari kita bermasyarakat adalah berhak hidup nyaman dan aman dari segala bentuk gangguan, misalnya dengan diadakannya ronda. Setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Wajib menaati berbagai peraturan ada untuk ditaati. Jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang ada, maka lingkungan sekitar akan semakin aman dan tertib. Wajib menghormati orang di lingkungan sekitar, saling menghormati dan tahu tata krama. Semakin nyaman untuk ditinggali, seperti itulah sebabnya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban harus diawali dari kesadaran masing-masing. Tanpa kesadaran diri, keseimbangan sulit terwujud. Kuncinya ada pada kesungguhan diri. Mari kita terus mengupayakan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menyelaras kehidupan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Azikri Cahya Nur Anbia, kepadanya saya persilahkan. Salah satu perbuatan mulia yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mewujudkan sikap yang bijak dan adil. Dalam makna sederhana, sikap bijak dan adil artinya melakukan perbuatan dengan perhitungan, puas diri, dan memahami orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan sikap yang bijak dan adil agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya, Saudari Sila Prasasti, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, dan kali ini kita akan membahas tentang musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara yang berarti perundingan. Ciri-ciri musyawarah mufakat antara lain sesuai dengan keputusan bersama dan menghargai pendapat orang lain. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah menjadi kebiasaan warga negara Indonesia di berbagai lingkungan kehidupannya. Antara lain, musyawarah di lingkungan keluarga, contohnya menentukan tempat rekreasi keluarga. Musyawarah di lingkungan kampus, contohnya menentukan program kegiatan mahasiswa. Musyawarah di lingkungan masyarakat, contohnya mengadakan 17 Agustusan. Musyawarah di lingkungan kenegaraan, contohnya membuat surat undang-undang dasar.
Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Zidan, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada materi sebelumnya. Di sini saya akan membacakan mengutamakan persatuan dan kesatuan di Indonesia adalah lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Contohnya gotong royong, saling membantu jika ada yang kesusahan, dan saling menghormati sesama manusia. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Cukup sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila salah perkataan atau pengucapan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.